Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai sifat-sifat bunyi, sifat-sifat cahaya, siklus air, dan juga pelestarian sumber daya alam. Di sini saya Rahmat Agung Dwi Sarjana selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Adapun anggota dari kelompok 9 ada Faranalia Hadaini, saya sendiri Rahmat Agung Dwi Sarjana, dan juga Roza Melinda Puri. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, dapat diserap dan juga dipantulkan. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan. Oke, jadi sifat bunyi yang pertama adalah bunyi memerlukan medium untuk merambat. Jadi, bunyi tidak akan terdengar oleh kita apabila tidak ada medium sebagai perantaranya. Medium untuk bunyi merambat dapat berupa zat padat, cair, maupun gas. Bunyi yang kita dengar setiap hari atau yang saat ini sedang kalian dengar, tentunya ada mediumnya, yaitu udara. Tanpa adanya udara, bunyi tidak dapat terdengar. Maka dari itu, bunyi tidak akan terdengar pada ruang hampa. Hal ini karena tidak ada udara yang menghantarkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh medium. Kemudian, sifat yang selanjutnya, bunyi dapat diserap dan juga dipantulkan. Contoh sifat bunyi satu ini adalah terlihat pada studio musik atau tempat dengan peredam suara. Semakin baik peredam suara yang digunakan pada satu ruangan, bunyi yang keluar akan semakin kecil. Tidak hanya dapat diserap, bunyi juga dapat dipantulkan. Kebalikannya, ruangan yang minim dengan peredam suara akan menghasilkan suara yang terpantul. Pantulan bunyi ini akan menghasilkan gaung ataupun gema. Kemudian, bunyi dapat dibiaskan. Salah satu dari sifat-sifat bunyi yang terakhir ini adalah dapat dibiaskan. Pembiasan pada bunyi ini tergantung pada kondisi. Contohnya, suara petir yang menggelegar di malam hari akan terdengar lebih besar atau lebih keras karena udara di malam hari lebih rapat. Sedangkan suara petir yang terdengar pada siang hari akan lebih pelan karena udara di siang hari lebih renggang dan suhunya juga lebih tinggi atau panas. Oke, sekarang kita akan membahas keterkaitan sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran. Tadi saya sudah menjelaskan ada 3 sifat bunyi, yaitu bunyi memerlukan medium untuk merambat, dapat diserap dan juga dipantulkan, dan yang terakhir dapat dibiaskan. Nah, selain itu ada beberapa syarat agar bunyi dapat didengar oleh manusia. Yang pertama adalah adanya sumber bunyi yang bergetar, kemudian ada perantara atau medium, dan yang terakhir ada pendengar yang baik. Bunyi dapat didengar manusia melalui proses yang terjadi di dalam telinga. Nah, cara kerja telinga yaitu bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke dalam lubang telinga, lalu menggentarkan gendang telinga dan diteruskan ke tulang pendengaran. Dan kemudian diteruskan lagi ke tingkap jorong dan tingkat bundar, lalu diteruskan ke rumah siput yang merangsang ke ujung saraf pendengaran, setelah itu baru disampaikan ke otak. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah hal penting dalam kehidupan manusia yang digunakan dalam kebutuhan aktivitas sehari-hari. Manusia pasti akan sangat kesulitan jika hidup tanpa adanya cahaya atau kekurangan cahaya. Oke, langsung saja ke sifat yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Kemudian, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pemantulan teratur dan juga pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya yang dipantulkan akan sejajar. Contohnya yaitu ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya adalah kaca. Cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke dalam suatu ruangan meskipun ada penghalang apabila terbuat dari benda yang bening. Contoh sederhananya adalah ketika kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, cahaya akan tetap masuk. Selanjutnya, cahaya dapat mengalami interferensi.
Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang atau lebih. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut sebenarnya hanya berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Tapi warna putih tersebut dibiaskan oleh titik-titik air hujan yang mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terbentuklah warna-warna indah pelangi. Kemudian, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Pembiasan adalah proses membelokkan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Nah, contohnya ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Kemudian, cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah yang sempit. Kemudian, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya, sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Keterkaitan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan. Benda dapat terlihat ketika cahaya mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Cahaya masuk melalui mata bagian pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan disampaikan oleh otak melalui syaraf mata sehingga kita bisa melihat. Selanjutnya adalah siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Terdapat 3 proses utama dalam siklus air. Yang pertama yaitu proses evaporasi atau transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Macam-macam siklus air. Siklus air terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Meresap ke dalam tanah, sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit.
Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan hidup. Jadi, siklus air memiliki manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Yang paling utama, siklus air yang terus berjalan menjaga ketersediaan air bersih. Jadi, air bersih itu digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan, contohnya seperti minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Air juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, misalnya untuk mengairi tanaman di lahan pertanian, juga digunakan untuk memberi minum hewan ternak di peternakan. Selanjutnya, pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam berada di bumi dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui artinya sumber daya yang terus tersedia dan dapat diperbanyak jumlahnya sehingga tidak dapat habis. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, bagaimana sih sikap melestarikan sumber daya alam ini? Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas. Keempat, mematikan lampu jika tidak digunakan. Kelima, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta menanam tanaman dan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi, serta menghemat penggunaan kertas dan membuat lubang resapan air di sekitar rumah supaya air tidak mengenang dan tidak adanya jentik-jentik nyamuk yang dapat berkembang. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kami akhiri, jika ada kesalahan kami meminta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.